Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Yuniar dari kelas manajemen pagi A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang PPH pasal 21. Apa itu PPH pasal 21? Mari kita bahas. Baik, kita akan mulai ya. PPH pasal 21, mata kuliah perpajakan. Planning. Di dalam ini, nanti kita akan merencanakan sebuah presentasi yang di dalamnya ada isi-isi inti pembahasan. Yang pertama yaitu, apa itu PPH 21? Nanti di dalamnya ada pengertian dan fungsi. Selanjutnya, dasar hukum. Pasal berapa aja sih yang mengatur tentang PPH pasal 21? Nanti kita akan bahas. Selanjutnya yaitu tarif pajak. Nanti di dalamnya ada PKP dan PTKP. PTKP itu apa sih dan PTKP itu apa? Nanti kita akan bahas ya. Dan selanjutnya pemotong PPH. Nanti kita akan bahas siapa saja yang berhak memotong PPH pasal 21. Selanjutnya yaitu rumus. Nanti kita akan mengetahui apa saja rumus untuk menghitung PPH pasal 21. Dan yang terakhir yaitu contoh. Di sini saya menggunakan contoh pajak pegawai tetap. Oke, mari kita bahas satu persatu ya. Apa itu PPH 21? Pajak penghasilan pasal 21 atau yang dikenal dengan sebutan PPH 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi PPH 21. Nah, fungsi PPH 21 yaitu sebagai sebuah anggaran atau budgeter. Pada dasarnya, PPH 21 ini mampu memberikan sebuah pemasukan keuangan negara di mana mampu untuk mengumpulkan dana dari subjek pajak yang ada. Dan yang kedua yaitu mengatur regulasi. Dengan sebuah pajak seperti halnya PPH 21 bisa menjadi sebuah alat yang digunakan untuk mengatur kebijakan dalam sebuah negara. Aturan tersebut meliputi lapangan sosial dan juga ekonomi yang ada, sehingga dengan adanya pajak bisa menjadi penghambat laju inflasi dan juga mendorong kegiatan ekspor barang. Tidak hanya itu, fungsi dari PPH ini juga bisa memberikan perlindungan produksi dalam negeri atau yang dikenal dengan PPN. Dan fungsi yang ketiga yaitu sebagai fungsi distribusi. Pemerataan menjadi hal yang terpenting dalam sebuah negara. Tentu tidak untuk menghilangkan sebuah tingkat kesenjangan saja. Dengan adanya sebuah PPH 21 akan mampu menjadi sarana untuk menyesuaikan pendapat dan kesejahteraan rakyat. Keseimbangan yang ada tentu akan menjadikan rakyat semakin bahagia dan juga sejahtera. Dan fungsi yang keempat yaitu bentuk stabilisasi. Keadaan sebuah ekonomi yang ada dalam negara bisa distabilkan dengan menggunakan pajak seperti halnya pajak 21 tersebut. Seperti halnya dalam mengatasi sebuah inflasi dan juga menetapkan sebuah pajak yang tinggi. Tentu hal tersebut bisa mengurangi jumlah uang yang beredar. Selanjutnya yaitu hukum PPH 21. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 hingga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK 03/2008
tentang petunjuk pelaksanaan pemotong pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Dan yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 68/2009 tentang tarif pajak penghasilan pasal PP 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Yang keempat yaitu Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK 010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak. Tarif PPh pasal 21. Pertama, wajib pajak dengan penghasilan kena pajak atau PKP sampai dengan 50 juta rupiah dikenakan tarif sebesar 5%. Wajib pajak penghasilan kena pajak atau PKP di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan pajak 15%. Wajib pajak dengan penghasilan kena pajak di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan pajak sebesar 25%. Selanjutnya, wajib pajak dengan penghasilan kena pajak PKP di atas 500 juta dikenakan pajak sebesar 30%. Yang terakhir, wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah 28%. Berikutnya adalah penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 32/PJ/2015, penghasilan kena pajak adalah pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP atau penghasilan kena pajak sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Sementara pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Sedangkan untuk pegawai yang termuat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 32/PJ/2015 huruf 3 maksud saya pasal 3 huruf C dikenakan sebesar 50% atas PKP dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP dalam 1 bulan. Selanjutnya, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang pertama, 54 juta rupiah untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 4.500.000 rupiah untuk tambahan wajib pajak yang kawin. Yang ketiga, 54 juta rupiah tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Yang keempat, 4.500.000 rupiah tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda. Selanjutnya ada pemotong pajak PPh 21. Orang yang berhak memotong pajak PPh pasal 21 yaitu pemberi kerja, bendahara kas pemerintah, dana pensiun, orang pribadi, dan yang terakhir penyelenggara kegiatan. Menghitung PPh 21 karyawan tetap. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu
yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Kita lanjut ke contoh. Randy merupakan pegawai pada perusahaan PT Sejahtera, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebesar 8 juta rupiah. PT Sejahtera mengikuti program BPJS, Ketenagakerjaan Premi, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Premi Jaminan Kematian yang dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Sejahtera menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Randy membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, PT Sejahtera juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Sejahtera membayar iuran pensiun untuk Randy ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp200.000. Sedangkan Randy membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000 pada bulan Juli 2016. Randy hanya menerima pembayaran berupa gaji. Penyelesaiannya yaitu pada baris pertama, yaitu gaji diisi 8 juta rupiah sesuai dengan contoh kasus. Baris kedua, yaitu premi jaminan kecelakaan kerja, yaitu 40.000 didapatkan dari 0,5% dikali gaji 8 juta. Kemudian premi jaminan kematian sebesar 24.000 didapat dari 0,3% dikali gaji. Lalu penghasilan bruto adalah jumlah seluruh penghasilan wajib pajak pegawai meliputi gaji, pensiun, tunjangan, honorarium, imbalan, premi asuransi, bonus, dan lain-lain yang diperoleh oleh pemberi kerja. Berarti ini dijumlahkan semua ya teman-teman. Lalu hasilnya 8.064.000. Mengapa jaminan hari tua yang dibayarkan perusahaan setiap bulan sebesar 3,70% tidak dimasukkan ke dalam penghasilan bruto? Hal ini telah diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak per 16/PJ/2016 bahwa premi JHT atau jaminan hari tua yang diberikan perusahaan tidak termasuk sebagai komponen penambah penghasilan. Pengenaan pajaknya akan dilakukan pada saat karyawan menerima JHT. Hasil akhir untuk penghasilan bruto kasus di atas yaitu Rp8.064.000. Lanjut untuk baris kelima, yaitu pengurangan, diantaranya biaya jabatan dan iuran jaminan hari tua. Biaya jabatan yaitu 5% dikali penghasilan bruto. Hasilnya 403.200. Dan iuran pensiun 100.000. Dan iuran jaminan hari tua 160.000. Lalu di jumlah ada 663.200 rupiah. Selanjutnya penghasilan neto sebulan. Berarti 8.064.000 dikurangi 663.200. Hasilnya 7.400.800. Itu sebulan. Lalu untuk penghasilan neto setahunnya tinggal 7.400.800 dikali 12 karena dalam setahun ada 12 bulan. Lalu hasilnya ada 88.809.600. Selanjutnya, lalu di sini ada wajib pajak sendiri sebesar 54 juta rupiah. Tambahan karena
tidak kawin, karena kawin Rp4.500.000 dan hasilnya adalah Rp58.500.000. Penghasilan kena pajak setahun sebesar Rp30.309.600 karena penghasilan dikalikan 12 karena 12 bulan dan dikurangi penghasilan tidak kena pajak PTKP. Untuk mengetahui nilainya, pastikan sudah membaca nilai PTKP pada paragraf di atas. Dan selanjutnya, PBH pasal 21 terhutang 50% dikali 30.309.600 dan hasilnya 1.515.450. Lalu PPh pasal 21 bulan Januari yaitu 1.515.450 dibagi 12. Hasilnya 126.228. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.